Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kali ini kita sedikit merubah konsep. Ini konsep baru di channel Ngaji Fuadi di program Tanya Ustadz. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan. Kemarin ada yang tanya, Ustadz itu kok ada angka-angka yang satunya di bawah, satunya di atas, warnanya kuning, itu fungsinya apa? Baik Sobat Fuadi, kali ini kita akan menjelaskan tentang semua fitur yang ada pada Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi dan cara penggunaannya agar Sobat Fuadi yang telah memiliki Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi dapat memanfaatkannya dengan sebenar-benarnya, maksudnya biar benar-benar manfaat mushafnya. Dan untuk yang belum punya, semoga tertarik untuk memilikinya dan bisa menggunakan Mushaf Quran Al-Fuadi untuk mentadaburi makna Al-Quran dengan lebih mendalam. Baik, langsung saja, mari kita bedah apa itu Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi. Baik Sobat Fuadi, ini adalah Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, Al-Quran Nahwu dan I'rab perkata. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang masing-masing halaman dan fitur yang terdapat pada mushaf ini. Yang pertama, ini adalah halaman terkait dengan penyusun, penerbit, tim perumus dan penyusunnya. Sekaligus ini ada keterangan tutorial penggunaan, ada di youtube.com/ngajifuadi. Jadi mushaf ini diterbitkan oleh penerbit Al-Mubarak. Halaman berikutnya ini adalah tanda tasghih dari Kemenak, Lajnah Pentaskhihan Mushaf Al-Quran. Ini dari Kemenak, sudah ditasghih. Kemudian ini adalah surat pencatatan ciptaan. Ini hak karya intelektual, yaitu atau haki. Ya, ini atas nama ini ketua dari perumus Al-Fuadi, Bapak Yahya Fuad, dan di sini untuk penerbitnya adalah atas nama Bapak Faisal Effendi. Baik, kemudian ini ada kata pengantar dari penyusun. Selanjutnya ini yang kita mau jelaskan, yaitu terkait dengan daftar istilah. Yang pertama di sini, daftar istilah yang ada dan digunakan di dalam Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi. Baik Sobat Fuadi, ada 3 istilah. Ada istilah untuk kalimat isim, ada istilah untuk kalimat fi'il, ada istilah untuk kalimat huruf. Sekaligus di sini sudah kami warnai yang berbeda. Warna biru adalah digunakan untuk isim, warna hijau adalah untuk fi'il, dan warna merah untuk kalimat huruf. Untuk kalimat isim, semua yang terkait di sini ini adalah kedudukan yang disimbolkan dengan simbol-simbol ini. Semua simbol ini menandakan kedudukan suatu kalimat isim di dalam susunan kalimat. Misalkan mubtada, simbolnya mubtada, kedudukannya ya mubtada. Ini berarti kita tulis lengkap. Dibaca bahwa, sebagaimana sudah biasa kita baca di video-video itu ya. Kemudian ada mim titik muakhir, ini adalah mubtada muakhir. Khobar, ini khobar. Kho titik mim qaf, itu khobar muqaddam. Untuk mubtada dibaca bahwa, khobar dengan berbagai variasinya dibaca adalah fa'il, berarti fa'il. Fa alif titik mim, fa'il berupa dhamir mustatir. Nun titik fa'il adalah naibul fa'il. Nun fa alif titik mim adalah naibul fa'il berupa dhamir mustatir. Isim kana adalah ya isim kana wa akhwatuha. Dan ini perhatikan, untuk fa'il, naibul fa'il maupun isimnya kana kita samakan dibaca apa atau siapa, ya seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya di sini tidak ada cara membacanya, tapi tetap kita kasih simbol kedudukannya. Isimnya inna, isimnya la, isimnya ma al-hijaziyah. Khobar di sini semuanya dibaca adalah sama dengan khobar yang di atas, baik khobarnya kana, khobarnya inna, khobarnya ma al-hijaziyah. Khusus untuk khobarnya la, biar memudahkan kita baca itu. Misalkan la haula, tidaklah daya itu ada, wala quwata, dan tidaklah kekuatan itu ada. Nah, itu ada itu adalah khobarnya la yang dibuang. Berikutnya badal, ini ya badal dibaca yaitu, naat
kita baca yang, shot ini silatul mausul, silahnya mausul dibaca yang juga, memfa maf'ul bih dibaca pada, hal itu kedudukan sebagai hal dalam keadaan, maknanya dzaraf kita baca di, memto ini maf'ul mutlak dibaca dengan, tamyiz menyatakan materi dari sesuatu dibaca apanya, misalkan ishtaro itu saya membeli, ishrina pada 20 apa belum jelas, dijelaskan dengan tamyiz. Bakorotan, apanya bakorotan, sapinya, ini namanya tamyiz. Kemudian memlam ini untuk maf'ul li ajlih, karena atau untuk, ma'ah untuk maf'ul ma'ah beserta. Yang lain ini tidak ada cara membacanya, tapi kita tuliskan semua kedudukannya, baik mustasna, ma'tuf, taukid, syarat, fasl, domir fasl, majrur, ini kalimat yang dijarkan dengan huruf jar kita sebut majrur. Kemudian mem dot titik hamzah ini mudhaf ilaih. Ini adalah istilah-istilah yang digunakan pada kalimat isim di dalam penulisan mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi. Berikutnya, warna hijau digunakan untuk istilah pada fi'il. Jadi madhi ini simbol untuk fi'il madhi, mudhari titik ro berarti fi'il mudhari marfu, atau rofa, mudhari titik nun berarti fi'il mudhari mansub atau nasab, fi'il mudhari titik dua jim berarti fi'il mudhari dalam kondisi majzum atau jazm, mudhari titik mim ini fi'il mudhari dalam kondisi mabni, amr untuk fi'il amr. Seperti itu. Kemudian untuk istilah pada kalimat huruf, kalau ada tulisan huruf berarti dia kalimat huruf, bisa huruf apa saja karena tidak mungkin untuk kita detailkan. Jar ini maksudnya adalah huruf jar, shin ini adalah huruf syarat, hal ini adalah wawu hal, jim itu huruf jawab, taukid ini adalah taukid. Baik, selanjutnya ini tadi sudah ya istilah untuk isim, fi'il maupun huruf yang kita gunakan di dalam penyusunan mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi. Selanjutnya ada al-mu'rabat minal ismi, ya. Ini adalah hukum dari yang ini. Jadi kalau ini tadi adalah istilahnya, simbolnya, kedudukannya, nama kedudukannya dan cara membacanya, ini adalah hukumnya. Contoh, tadi sudah kita kenali mubtada, hukumnya apa? Semua yang ada di sini berarti dia marfu. Kemarin ada yang menanyakan, Ustadz tolong buatkan rumusan apa saja yang rofa, apa saja yang nasab, apa saja yang majrur. Sudah ada di sini, sudah ada di muqaddimah mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi. Silakan yang belum memiliki untuk segera memilikinya melalui link yang ada di deskripsi, bisa melalui Tokopedia, Shopee, ataupun langsung pesan ke kontak center Ngaji Fuadi. Jadi ini marfu, ini adalah isim-isim yang harus rofa, mulai dari mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isimnya kana wa akhwatiha, isimnya ma al-hijaziyah, khobarnya inna wa akhwatiha, khobarnya la linafyil jinsi. Kemudian at-tabi' lil marfu, kalimat yang mengikuti pada isim yang dibaca rofa, naat, badal, taukid, ma'tuf dari yang marfu. Kemudian yang mansub apa saja? Ini yang mansub, maf'ul bih, hal, dzaraf, maf'ul mutlak, tamyiz, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, mustasna, isim inna, isim la li nafyil jinsi, khobar kana wa akhwatiha, khobar ma al-hijaziyah, dan kemudian at-tabi' lil mansub, kalimat yang mengikuti pada yang dibaca nasab, naat, badal, taukid maupun atof. Selanjutnya adalah kalimat yang i'rabnya harus jar. Apa itu? Hanya ada dua, yaitu majrurun bi harfil jar, kalimat yang dijarkan oleh huruf jar atau kita biasa menyebut majrur. Yang kedua mudhaf ilaih. Yang ketiga ini adalah kalimat pengikut atau follower kita istilahnya, at-tabi' lil majrur, kalimat yang mengikuti pada kalimat yang dibaca jar, baik itu berupa naat, badal, taukid ataupun ma'tuf. Ini adalah al-mu'rabat minal ismi, isim-isim yang mu'rab, yang kedudukannya disesuaikan dengan ini, kapan dia harus rofa, kapan harus nasab, dan kapan harus jar. Ini untuk kalimat isim, ringkasannya sudah pada tabel ini. Berikutnya ringkasan kalimat fi'il, ahkamul fi'li, ada fi'il madhi, mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madhi hukumnya mabni, kita sudah tahu mabninya ada 3, fathah, dhammah atau kasroh. Di sini tidak cukup untuk kami sebutkan, bisa mengikuti di metode fuadinya. Kemudian fi'il mudhari hukumnya ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab otomatis bisa rofa, nasab atau jazm. Berikutnya fi'il amr berhukum mabni. Ini ringkasan dari
apa namanya, nahwu atau nahwu dasar. Berikutnya alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Ini yang harus diingat ya. Untuk menentukan tanda i'rab suatu kalimat, kita harus menentukan dulu ini. Ini yang kita sebut kategori. Suatu kalimat isim harus disesuaikan, dipastikan dulu kategorinya apa. Apakah kalimat isim tersebut isim mufrad, isim tasniyah, jamak takhir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, asmaul khamsah, ataukah isim ghairu munsharif. Ini adalah kategori kalimat isim. Yang di halaman sebelumnya tadi ini adalah hukum. Misalkan mubtada i'rabnya harus rafa, maka dia berada di sini. Mubtada i'rabnya harus rafa, maf'ul bih i'rabnya harus nasab. Mudhaf ilaih misalkan, berarti ini mohon maaf keliru penulisannya, harusnya tanpa alif ya. Harusnya jar tanpa alif. Mohon maaf. Jadi harusnya ini tidak ada alifnya karena ini nama i'rab. Nah, sekali lagi ini harusnya tanpa alif. Rafa, nasab, jar, dan jazm. Baik, misalkan dia sebagai mubtada, berarti i'rabnya harus rafa. Cek kategorinya apa. Kalau kategorinya isim mufrad, tinggal ditemukan di sini. Ya, ditemukan di sini, berarti nah ketemunya di sini. Isim mufrad i'rabnya rafa, berarti ditandai dengan dhammah. Oh, ternyata dia kategorinya jamak mudzakkar salim. Ini jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. I'rabnya harus nasab, berarti nasab sini. Berarti dia ditandai dengan ya. Ini tabel untuk tanda i'rab, jadi sudah sangat mudah sekali. Misalkan kita ketemu isim ghairu munsharif. Ini isim ghairu munsharif. I'rabnya apa? Jar. Nah, i'rabnya jar, tinggal di sini. Berarti isim ghairu munsharif jarnya dengan fathah. Ini yang sering dari awal kita sudah sampaikan. Jangan sampai terlalu fokus kepada tanda utama. Tanda utama itu rofa, misalkan domah, nasab, fathah, jar, kasroh, kemudian jazm, sukun. Jangan terlalu fokus ke situ karena nanti akan rentan salah. Misalkan yang sukun tidak selalu jazm. Misalkan yad'u itu wawunya sukun tapi dia bukan jazm, dia sedang rofa. Lah, karena wawunya tidak bisa untuk menyandang, tidak kuat untuk menyandang domah, maka kemudian disukun. Yad'u aslinya berubah menjadi yad'u, misalkan seperti itu. Baik, ini adalah tanda-tanda i'rab. Maka kalau ingin mengetahui ini tanda i'rabnya apa, ketahui hukumnya terkait dengan keadaan di halaman yang sebelumnya tadi. Kemudian di sini pastikan dia kategorinya apa. Misalkan asmaul khamsah rofaknya dengan wawu. Misalkan jamak muannas salim, jangan keliru, jamak muannas salim itu nasabnya dengan kasroh. Jadi misalkan ayatin jamak muannas salim, ayat-ayat. Ayatin dibaca kasroh, belum tentu dia jar karena nasab dan jarnya di sini sama-sama pakai kasroh. Nah, ini contohnya yang harus kita cermati terkait dengan tanda i'rab. Berikutnya ini adalah contoh analisa kalimat. Misalkan wallahu alimun, wallahu dan bahwa, tadi yang mubtada dibaca bahwa, wallahu dan bahwa Allah adalah alimun yang maha mengetahui. Wawu ini sudah kita tandai warnanya merah, berarti dia adalah kalimat huruf. Hurufnya huruf ataf, hukumnya mabni. Lafadz Allah warnanya biru, berarti isim. Dia adalah isim, hukumnya mu'rab, kategori isim mufrad. Kedudukannya sebagai mubtada harus rafa, rafa'nya isim mufrad ditandai dengan dhammah. Nah, ini contohnya Sobat Fuadi di dalam mempraktekkan analisa kalimat dan seterusnya. Ini sudah biasa kita lakukan di video kita One Day One Ayah. Selanjutnya halaman berikutnya ini adalah daftar nama surah seperti mushaf lainnya. Berikutnya di sini pedoman transliterasi sebagaimana Quran mushaf yang lain. Berikutnya di halaman isi. Sekarang tadi halaman muqaddimah, sekarang halaman isi. Ada beberapa hal yang membedakan mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi dengan mushaf yang lain. Jadi untuk yang baru mengikuti video ini, kita nanti di setiap kata ini diterjemahkan dengan benar-benar per kata, bukan diterjemahkan dengan satu rangkaian kata, tapi benar-benar per kata. Misalkan Bismillahi, urutannya di sini bi itu diterjemah dengan ismi, nama, Allah, ya Allah, sehingga bacanya Bismillahi dengan nama Allah. Jadi di sini warna ini sudah pengaruh. Merah berarti kalimat huruf,
kemudian biru berarti kalimat isim, kalau ada yang hijau seperti ini berarti kalimat fi'il. Berikutnya sudah kami beri tanda pembatas warna merah maupun hitam. Kalau warnanya merah berarti membacanya berhenti di situ. Misalkan ini jangan dibaca Bismillahirrahman kalau membaca memaknai. Bismillahi berhenti karena di sini ada tanda berhenti merah. Kemudian artinya ini tidak selalu lurus, ya, tidak selalu lurus. Misalkan ini lillahi, bagi Allah. Lafadz Allah ini malah maknanya di sini. Lah ini caranya mencari yang maknanya yang mana, makna satu kalimat ini yang mana. Misalkan kalimatnya panjang, tinggal perhatikan warnanya. Ya, kalau misalkan Bismillahi ini yang merah berarti dia miliknya merah yang ini. Wa iyyaka berarti wawunya dan ini. Iyyaka pada engkau dan seterusnya. Ya, jadi ini yang pertama terkait dengan isi, saya perkenalkan tentang cara membacanya sudah seperti tadi. Kemudian garis, ya, garis hitam ini berarti kita masih lanjut, garis merah berarti berhenti. Berikutnya di dalam Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi untuk mengingat tanda yang tadi kita sudah bahas, ada tanda-tanda yang ini, ya, tanda-tanda yang ini agar tidak mudah lupa untuk yang pemula kita sudah insertkan juga di sini. Tapi tulisannya memang cukup kecil. Untuk yang sudah agak sepuh, ini agak tua, mungkin sudah ini agak terlihat kalau yang matanya tidak begitu normal, ini akan terlihat terlalu kecil. Maka kalau ini terlalu kecil bisa kembali ke halaman muqaddimah yang tadi. Di sini sudah kita ingatkan, isim itu biru, fi'il itu hijau, dan merah itu huruf. Ya, kemudian di sini tadi sudah ada mubtada ini bahwa, mim titik muakhir bahwa juga, naat yang, dan seterusnya. Sebagian sudah kita muat di halaman bawahnya ini. Berikutnya Sobat Fuadi, kita akan menemukan selanjutnya adalah terkait dengan halaman terlebih dahulu, ya. Jadi ini halamannya biasa, tapi kemudian di sini ada tulisan juz 1 1B. Di sini ada tulisan juz 1 2A. Kemudian di sini ada tulisan juz 1 2B. Ini fungsinya untuk apa? Ini adalah untuk memudahkan untuk yang sedang tahfidz, sedang hafalan Al-Quran. Mushaf Al-Quran standar yang sekarang, standar modern ini, baik mushaf Arab maupun yang Indonesia, satu juznya itu dibagi menjadi 10 lembar. Ya, satu juz ini dibagi menjadi 10 lembar. Ya, 10 lembar ini. Kalau surat juz pertama ini juz 1 ini dimulai dari halamannya, dihitung mulai dari surat Al-Baqarah. Yang ini tidak kita hitung di dalam mempermudah tadi, tapi kalau di halaman aslinya ini hitung, sehingga ini 1 2, ini adalah halaman 3. Nah, ini yang akan terkadang agak mempersulit karena ini halamannya menjadi ganjil nanti. Untuk mempermudah kami rumuskan, ini ada halaman untuk tahfidz, yaitu bahwasanya Al-Quran ini dibagi menjadi 10 halaman di tiap juznya. Ini, ya, ini halaman 1, ini halaman 2, halaman 3. Berarti ada 20 halaman. Ya, ini kok 21? Iya, karena halaman satunya dihitung dari sini, sedangkan kita ngitungnya dari sini. Nah, untuk penghafal Quran biar memudahkan, ini adalah 10 halaman, maka kita buat halaman pertama ini kita sebut adalah lembar pertama, lembar pertama ini kita sebut dengan lembar 1. Lembar 1 kita bagi menjadi A dan B. Lembar 2 juga dibagi menjadi 2A, 2B, sehingga nanti seseorang yang sedang mentafidz itu mengingat sekali, oh ayat ini ada di lembaran B, ya, 2B berarti sebelah kanan. Ayat ini ada di lembaran 3A berarti sebelah kiri. Oke, kalau A itu berarti sebelah kiri, kalau B sebelah kanan. Kemudian di lembar keberapa itu mudah untuk mengingat. Kemudian di sini otomatis tengahnya mana? Tengahnya ketika kita di halaman 5, ya. 5B masuk ke 6. Ini adalah tengah-tengahnya dan seterusnya. Ini adalah penggunaan halaman untuk tahfidz. Berikutnya, ini adalah terjemah
sesuai dengan Kemenak, sehingga jika Sobat Fuadi sedang mentadaburi ayat di sini, ini untuk membantu bisa membaca terjemahan versi Kemenak, ya, untuk membantu memahami konteks pada ayat yang sedang kita baca dan kita pahami nahwunya. Berikutnya ada yang menanyakan terkait dengan di bawah ini apa? Ini adalah di sebagian bawah terjemah, ini ada yang masih kosong, kami isikan. Yang pertama adalah tasrif kata, yang kedua adalah i'rab kata. Ini hanya pengayaan saja. Tasrif kata ini kita ambil dari salah satu kalimat yang ada di halaman ini. Misalkan ini kita ambil qalu, kalimat pertama ada qalu, kita ambil di sini qalu. Qalu fi'lun madin lil ghaibin, adalah fi'il madi yang untuk ghaib, orang banyak, ya, untuk hum, domir hum. Mabniun lil ma'lum adalah mabni maklum. Mutasarrifun, ya, kalimat yang bisa ditasrif. Mu'tallun adalah fi'il yang binanya mu'tal. Ajwaf wawiyun, dia adalah ajwaf wawi, tengahnya ain, fi'ilnya berupa huruf wawu. Sulasiyun mujarradun adalah terdiri dari 3 huruf tanpa ada penambahan. Mimba bin nasoro yang suruh, mengikuti bab nasoro yang suruh. Asluhu qawala, asalnya adalah lafadz qawala ala wazni fa'ala, mengikuti wazan fa'ala. Fihi i'lalun biqalbi harfin, terdapat i'lal berupa mengganti huruf, yaitu apa? Al-wawi alifan, ya, mengganti harfil wawi biqalbi harfil wawi alifan, mengganti huruf wawu dengan alif. Mengapa? Litaharruki wang fitahi maqobla, karena wawu tersebut berharokat, qawala, wawunya berharokat, sebelumnya berupa huruf yang fathah, maka diganti menjadi alif, menjadi qala. Nah, min madati qawala ini berasal dari kata dasar qawala, akar katanya. Nah, kalau yang di sini ini contohnya, ini adalah i'rab kata. Berarti misalkan ya'lamun, di sini ada ya'lamun, ini kita langsung ambil di sini contoh saja. Ya'lamuna fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya'lamuna adalah fi'il mudhari' yang i'rabnya rafa, wa alamatu rafi'i subutun nun, tanda rafanya adalah tetapnya nun. Li'annahu minal af'alul khamsah, karena berupa af'alul khamsah kategorinya. Wa wawul jama'ah dhamirun muttasilun, wawu jama' adalah dhamir muttasil mabniun ala sukun, mabni sukun fi mahalli raf'in fa'ilun, dalam mahal rafa'nya berkedudukan sebagai fa'il. Ini tadi tasrif kata dan ini adalah i'rab kata. Kemudian di bawah ada rujuk kata. Nah, ini yang juga ingin kita sampaikan. Sobat Fuadi rahimakumullah, ketika kita membaca teks-teks Arab akan banyak kita temui itu isim bomir, kata ganti, ya. Kata ganti itu otomatis akan kita temui, tapi kita kemudian dituntut untuk memahami siapa yang dimaksud oleh kata ganti tersebut. Misalkan seperti ini. Di sini tiba-tiba ayatnya berbunyi masaluhum. Berarti kita baca bahwa perumpamaan mereka, perumpamaan dari mereka. Mereka ini siapa? Nah, ini kadang kita jadi bingung, mereka ini yang dimaksud siapa ini? Perumpamaan mereka adalah seperti perumpamaan, dan mereka ini yang dimaksud siapa? Maka kita buat di sini namanya rujuk kata. Ini angka 1. Rujuk kata ini setiap satu halaman dia 0 lagi balik ke angka 1 lagi. Nah, di sini rujuk kata ini saya kasih contoh, misalkan kalau yang mudah seperti di sini. Innalladzina, sungguh orang-orang, kafaru yang kufur, siapa mereka? Mereka ini maksudnya siapa? Tentu mereka yang dimaksud sini adalah alladzina. Berarti di sini kita kasih angka 1, angka 1 ini kembali ke angka 1 yang ini. Jadi kalau kita baca innalladzina, sungguh orang-orang, kafaru yang kufur, siapa mereka? Nah, mereka ini siapa? Alladzina. Maka boleh kita baca kafaru yang kufur, siapa mereka? Alladzina. Atau kafaru yang kufur, siapa? Alladzina juga boleh. Nah, ini cara membaca dengan metode Fuadi menggunakan rumus ini, rujuk kata. Ini adalah rujuk kata untuk menandakan wawu domir ini, domir itu kata ganti, merujuk kemana. Ini adalah rujuk kata. Berikutnya terkait dengan ini,
warna. Perhatikan di sini warna sudah kita sesuaikan. Innalladzina, inna ini warnanya merah, berarti dia huruf. Alladzina warnanya biru, berarti dia isim. Dia dan kedudukannya sebagai isimnya inna. Kafaru, kafaroknya sampai roknya ini hijau, berarti dia fi'il madi. Wawunya biru, di sini fa'il. Lalu sodnya, sod itu hanya kedudukan yang tidak memiliki tidak berupa satu kata, karena silah nanti berupanya jumlah. Nah, seperti itu contohnya. Alaihim, ada alaihim. Alai ini adalah huruf jar, hukumnya tentu mabni. Him ini adalah majrur, majrur dari ala. Nah, seperti itu contohnya. Saya rasa sudah kami jelaskan semua terkait dengan mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, bagaimana cara penggunaannya. Semoga bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita terus bersama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah. Terima kasih. Saya Muhammad Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.